Hai, thank you banget buat kalian yang udah ngeklik video ini. Kalau kalian udah klik video ini artinya apa? Yes, kalian harus subscribe, like, comment, dan share, oke? Kemarin kebetulan ada yang request di kolom komentar pengen dinostalgiain telenovela dari teman kita yang satu ini. Aku nggak ngerti kenapa kakak kita yang satu ini pengen di nostalgiain telenovela, entah ingin mengenang masa lalu telenovelanya atau masa lalu bersama si dia. Dari sekian banyak telenovela yang pernah menghiasi pertelevisian Indonesia pada tahun 90-an, ini adalah beberapa telenovela yang terkenang sama aku, terfavorit sama aku, yang paling aku tunggu-tunggu setiap harinya, saking bagusnya, dan ini tuh booming banget waktu itu di Indonesia, nggak cuma di Indonesia, bahkan di negaranya juga bagus banget gitu. Ini dia telenovela terkenang versi aku, apakah versi kalian juga? Yang pertama, Carita de Angel. Nah, telenovela yang satu ini dirilis tahun 2000 dengan jumlah episode 175. Telenovela ini bercerita tentang seorang anak gadis berusia 5 tahun bernama Dulce Maria yang diperankan oleh Daniela Aido. Di sini si Dulce Maria ini seorang anak piatu, dia tinggal bersama ayahnya. Jadi di sini ibunya meninggal, dia udah meninggal waktu usia Dulce Maria ini masih sangat belia. Nah, si Dulce Maria ini dititipkan di asrama Katolik oleh si papanya, karena papanya ini sering pergi bisnis keluar gitu. Jadi si Dulce Maria ini sering ditinggal. Jadi ayahnya memutuskan untuk menitipkan si Dulce Maria di asrama Katolik ini. Nah, si Dulce Maria ini karakternya itu imut, lucu gitu, tapi suka jahil gitu. Tapi jahilnya dia itu cuma sekedar buat nyari perhatian gitu aja. Tapi ya namanya jahil, anak usia 5 tahun tuh kayak gimana sih, kayak gitu. Nah, di telenovela ini si Dulce Maria itu berusaha untuk mencari pasangan atau mencari ibu buat dia, ibu tiri yang baik gitu, dan dia pengen menjodohkan papanya. Papanya ini bernama Luciano, diperankan oleh Miguel de Leon. Di sini si Dulce Maria pengen menjodohkan papanya sama salah satu biarawati di asramanya bernama Suster Cecilia yang diperankan oleh Lisette Morelos. Nah, si Dulce Maria ini berusaha menjodohkan ayahnya sama si Suster Cecilia, tapi ayahnya itu udah punya pacar. Nama pacarnya itu Nicole, diperankan oleh Anna Patricia Rajo. Dan si Dulce Maria ini tuh nggak setuju sama hubungan papanya, ya karena si Nicole ini agak-agak jahat gitu sih, nggak jahat gimana sih, dia tuh kurang suka anak kecil, jadi nggak bisa ngambil hatinya si Dulce. Di situ si Dulce Maria itu punya ruangan rahasia. Ruangan rahasianya itu dia pakai buat berkomunikasi sama almarhum ibunya. Jadi itu tuh kayak gudang gitu, gudang di asramanya. Terus dia sering datang ke situ dan tiba-tiba ruangan itu tuh entah itu imajinasi dia atau gimana berubah jadi putih gitu, terus dia bisa ngobrol sama ibunya, dia curhat semuanya sama ibunya kayak gitu, sama maksudnya sama arwah ibunya ya, kayak gitu. Di sini tuh uniknya itu karena sebenarnya sih papanya nih kalau nggak salah tuh suka sama si siapa sih namanya tadi, Suster Cecilianya, tapi kayak yang malu-malu kucing gitu. Suster Cecilianya juga kayak gitu. Nah, terus di sini si Dulce Maria itu punya tante rambut palsu sih dia bilangnya, itu bernama Estefania yang diperankan oleh Nora Salinas. Ini tuh bagian yang paling aku suka banget sih sama si Nora Salinas ini, tante si rambut palsunya si Dulce Maria. Di sini si Dulce Maria itu disayang banget sama tantenya itu, sama tante Estefanianya itu, terus sama biarawati-biarawati di asramanya. Di sini aku tuh inget banget waktu si Dulce Maria tuh selalu ngelakuin kejahilannya tuh kayak yang bikin emosi papanya gitu loh. Tapi namanya dia anak sematawayang gitu, selalu dimaafin kayak gitu, tapi papanya kayak kesel sebentar dan gitu-gitu.
Di ending cerita telenovela ini, kira-kira ada yang ingat nggak ya, akhirnya si Dulce Maria berhasil nggak sih jodohin papanya sama suster Cecilia, atau papanya malah menikah sama si Nicole? Ada yang ingat gimana endingnya? Silahkan komen di kolom komentar. Next, ini adalah telenovela yang mengguncang emosi jiwa, bikin baper juga. Pokoknya ini tuh telenovela yang membuat aku tuh gitu loh. Apalagi nggak lain nggak bukan kalau bukan Marimar. Yes, itu. Ingat kan telenovela yang satu ini? Ini bercerita tentang gadis yang tinggal di gubuk tepi pantai bersama kakek neneknya. Gadis lugu yang polos, yang baik hati, yang aduh ya gitu dah pokoknya. Namanya Marimar, diperankan oleh Thalia. Nah, Thalia ini adalah salah satu artis telenovela yang sangat 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 kayak primadona gitu loh. Ya, primadona, kayak primadona gitu. Nah, setiap semua telenovela yang dia bintangnya itu selalu boom, termasuk Marimar ini. Marimar ini jatuh cinta sama anak konglomerat bernama Sergio yang diperankan oleh Eduardo Capetilo. Ya, sorry ya namanya agak sulit gitu. Ya, Eduardo Capetilo. Iya benar. Jadi si Marimar ini jatuh cinta sama anak konglomerat. Nah, mereka saling jatuh cinta. Marimar sama Sergio ini saling jatuh cinta. Tapi di sini hubungan mereka itu nggak direstuin sama orang tuanya Sergio. Ya maklum lah, Marimar ini cuman anak tepi pantai ya yang tinggal di gubuk, sedangkan si Sergio ini adalah dari keluarga konglomerat. Tapi di sini saking besarnya cinta mereka, saking besarnya. Di sini mereka nekat nikah. Marimar dan Sergio ini menikah tanpa restu dari ayah dan ibu tirinya Sergio. Nekat banget ya mereka. Ya gitulah. Nekat menikah, dan si ibu tirinya ini bernama Angelica, diperankan oleh Kantan Andere. Di sini ibu tirinya Sergio ini licik banget. Jadi ibu tirinya ini berusaha memisahkan si Sergio sama Marimar karena nggak direstuin sama ayah dan ibu tirinya Sergio. Sergio dan Marimar ini memutuskan untuk pergi yang jauh gitu supaya nggak bergantung sama ayahnya Sergio. Ibu tiri Sergio ini punya niat yang sangat licik banget sama Marimar. Di sini dia memfitnah Marimar mencuri emas, dan karena fitnahnya ini si Marimar ini dipenjara. Bahkan dia menyuruh orang suruhannya untuk membakar gubuk milik nenek kakek Marimar yang ada di tepi pantai itu. Jadi ini menyebabkan nenek kakek si Marimar maksudku itu tewas dalam kebakaran. Bahkan si Angelica ini, si ibu tirinya Sergio ini, dia itu sampai bikin surat palsu gitu, seakan-akan si Sergio yang nulis surat ini buat Marimar bahwa mengatakan Sergio ini udah nggak cinta lagi sama Marimar dan ingin berpisah sama Marimar. Di sini sayangnya Marimar mempercayai surat itu, dan Marimar sangat kecewa dan sangat kesal, sangat marah sama Sergio. Aduh, di sini tuh drama dimulai, guys. Akhirnya Marimar memutuskan untuk pergi ke Meksiko. Di sini dia bertemu dengan ayah kandungnya. Pertemuannya dengan ayah kandungnya ini cukup merubah hidupnya karena di sini ayahnya mengajari Marimar baca tulis, mengajari Marimar untuk bersikap, bertingkah laku gitu. Dan ternyata tanpa disadari Marimar ini hamil dengan buah cintanya dengan Sergio maksudku. Di sini si Marimar melahirkan seorang putri bernama Cruz. Kira-kira kenapa Marimar ini bisa pergi ke Meksiko? Kenapa? Apa Sergio nggak nyariin? Terus gimana respon dan reaksi Sergio pas tahu Marimar ini melahirkan putri dari buah cinta mereka? Kira-kira gimana akhir cerita Sergio sama Marimar? Ada yang masih ingat? Silahkan komen di kolom komentar. Next, Rosalinda berjumlah 80 episode, cukup singkat, rilisnya tahun 1999. Telenovela ini bercerita tentang
seorang gadis penjual bunga yang menikah dengan pria kaya bernama Fernando Jose yang diperankan oleh Fernando Carrillo. Di sini Rosalinda diperankan oleh Thalia. Ya, lagi-lagi Thalia. Seperti yang aku bilang sebelumnya, Thalia ini adalah primadonanya telenovela. Hampir sama ceritanya sama Marimar. Di sini ibu tirinya Fernando tidak setuju dengan pernikahan Rosalinda dan Fernando. Valeria, nama ibu tiri Fernando ini, dia menuduh ibu kandung Rosalinda membunuh ayahnya Fernando, padahal ibunya Rosalinda ini cuma dijadikan kambing hitam. Dan karena hal ini membuat Fernando marah dan kecewa sehingga dia meninggalkan Rosalinda dan putrinya. Dan parahnya lagi, anaknya Rosalinda ini diculik sama si Valeria. Ini membuat Rosalinda menjadi gila dan dia dimasukkan ke rumah sakit jiwa. Wah, kesel nggak tuh? Sampai sini kesel nggak? Aku sih kesel banget udah nih. Di sini rumah sakit jiwa itu pun terbakar dan Rosalinda dinyatakan hilang. Orang-orang yang menyayangi Rosalinda percaya bahwa Rosalinda ini meninggal di kebakaran itu. Padahal sebenarnya Rosalinda ini berhasil melarikan diri dari kebakaran ini. Sekian lama orang-orang percaya bahwa si Rosalinda ini meninggal. Rosalinda ini ternyata masih hidup. Dia ditemukan oleh Gerardo. Di sini Gerardo mengubah nama Rosalinda menjadi Paloma Dorantes. Di sini akhirnya Rosalinda punya identitas baru. Di sini Rosalinda menjadi penyanyi terkenal, transformasi super hebat. Ya, dia menjadi penyanyi terkenal dan Rosalinda jatuh cinta sama agen yang menaungi dia. Dia jatuh cinta sama pria bernama Alex. Di sini Alex diperankan oleh Victor Noriega. Terus si bagian ngeselinnya lagi adalah si Fernando ini menikah lagi sama sepupunya Rosalinda. Apa nggak kesel tuh? Sepupunya Rosalinda ini bernama Fedra, diperankan oleh Nora Salinas. Setelah lama tidak bertemu dengan Rosalinda dan Rosalinda juga lama nggak bertemu sama Fernando, tapi kehidupan Rosalinda dan Alex ini menjadi berubah ketika mereka menghadiri suatu konser. Di sana ada Fernando yang sedang tampil. Disitulah mulai hubungan Rosalinda dan Alex ini sedikit pelik karena Rosalinda mulai terbayang oleh masa lalunya dengan Fernando. Pelik banget ya. Terus gimana hubungan Fernando sama Fedra yang sudah menikah? Gimana hubungan Rosalinda sama Alex? Ada yang tahu? Ada yang masih ingat? Silakan komen di bawah. Oke. Next, Esmeralda bercerita tentang gadis buta dari keluarga kaya yang ditukar sama ibunya sendiri. Jadi keluarga ini tuh mengharapkan anak laki-laki, tapi karena yang lahir perempuan, jadi Esmeralda ini ditukar pas masih bayi gitu sama seorang anak laki-laki yang dilahirkan oleh ibunya, tapi setelah melahirkan meninggal. Esmeralda ini berjumlah 137 episode, rilis pada bulan Mei sampai November tahun 1997. Cerita telenovela yang satu ini cukup bisa dibilang sedih. Ngeselin juga karena udah dikasih anugerah anak perempuan, malah sebagai anak perempuan loh, sebagai anak perempuan kesel nggak sih kayak gitu. Di sini Esmeralda ini diperankan oleh Leticia Calderon. Jadi Esmeralda ini setelah tumbuh dewasa, Esmeralda ini jatuh cinta dengan seorang pria kaya bernama Jose Armando yang diperankan oleh Fernando Colunga. Dan yang paling mengagetkannya adalah Jose ini adalah
anak yang diajak bertukar sama si Esmeralda. Jadi dia jatuh cinta sama pria itu. Tapi Jose ini sudah dijodohkan oleh seorang gadis bernama Graciela yang diperankan oleh Nora Salinas. Tapi Graciela ini jatuh cinta sama, ini agak ruwet nih, agak pelik. Tapi Graciela ini jatuh cinta sama salah satu pegawainya Jose di perkebunannya yang bernama Adriano, diperankan oleh Alejandro Ruiz. Graciela ini dijodohkan sama Jose karena ibunya Graciela ini terobsesi sama harta kekayaan keluarganya Jose Armando. Cerita telenovela ini jadi makin seru karena si Esmeralda dan Jose Armando ini memiliki seorang putra bernama Jose Rudolfo. Sayangnya, anaknya ini nggak diakui sama si Jose Armando. Wah, fuckboy dia. Fix dia fuckboy. Habis enak-enak, dia nggak akuin. Ya bukan gitu sih, sebenarnya dia baik. Cuman gara-gara ada dokter yang mencuci otaknya si Jose Armando, dikatain bahwa ini tuh bukan anak lu, ini tuh ya gitulah sejenisnya kayak gitu. Ya gobloknya dia percaya gitu, dan dia ninggalin si Esmeralda dan putranya ini. Padahal si dokter ini alasannya ngomong kayak gitu ke Jose Armando itu karena nggak lain nggak bukan dia ini menaruh hati sama Esmeralda sudah sejak lama. Jadi ceritanya mau nikung gitu dengan cara licik seperti itu. Setelah sekian lama, akhirnya Esmeralda ini mengoperasi matanya dan dia bekerja sebagai perawat di salah satu rumah sakit. Di sini dia akhirnya jatuh cinta sama dokter yang bekerja di situ, dan ya bisa dibilang itu dokter yang mengoperasi matanya Esmeralda. Di sini dia jatuh cinta dan karma tuh kayak cepet banget gitu loh, cepet kilat gitu. Malah sekarang si Jose Armando yang menjadi buta karena kecelakaan. Di situ Jose Armando kembali ke perkebunannya lagi. Kira-kira kalau Jose Armando udah buta gitu, terus Esmeralda udah bisa ngeliat, Esmeralda mau balikan gak ya? Terus si Jose bakal ngerengek-ngerengek gak sih ke Esmeralda? Kalau menurut kalian gimana? Kan masih inget kan sama telenovela yang ini? Coba deh share cerita kalian di kolom komentar. Sejauh mana ingatan kalian sama ending telenovela ini? Happy or sad ending? Next, Amigas X Siempre. Pasti paling inget kan sama telenovela yang satu ini. Ini yang paling favorit aku banget karena dia bercerita tentang kehidupan di sekolah bergengsi bernama Institut Vidal. Di sini seorang muridnya, atau bisa dibilang juga dia adalah cucu dari pemilik sekolah ini, bernama Ana yang diperankan oleh Belinda Peregrine. Dia berusia 10 tahun dan di sini dia menjadi gadis yang manis, cantik, lucu, dan dia mempunyai kemampuan lebih. Dia bisa memindahkan sesuatu dari pikirannya. Jadi di sini si Ana ini mempunyai trauma yang berat karena kehilangan ibunya. Ibunya ini bernama Laura, dia adalah anak dari pemilik sekolah tempat Ana bersekolah ini. Ibu dari Laura ini bernama Julia Vidal. Dia awalnya adalah nenek yang baik, nenek yang sangat penyayang, tapi semua berubah saat dia kehilangan anaknya, si Laura ini, atau si ibu dari si Ana. Dia menjadi orang yang sangat ketat, sangat tegas, sangat disiplin, ya begitulah pokoknya. Di sini si Francisco, ayahnya si Ana ini, menjadi pria yang jahat. Ia bisa dibilang bertolak belakang sama sifatnya si anaknya, si Ana ini.
dia berusaha ingin menguasai sekolah itu. Di sini si Ana cukup tertekan dengan kematian ibunya, tapi Ana ini perlahan mulai bisa bangkit lagi setelah kedatangan pamannya bernama Salvador bersama Amanda dan Pedro. Pedro ini anak angkatnya pamannya si Ana. Dia satu sekolahan sama Ana. Nah, di sini ada kisah percintaannya antara Ana sama Pedro. Gak Abdul namanya di sekolahan itu kalau nggak ada jail-jailan antara teman ke teman lainnya. Jadi si Pedro ini suka dijailin sama salah satu murid laki-laki yang suka sama Ana juga, bernama Santiago, diperankan oleh Christopher Uckerman. Aku sempet googling gimana mukanya si Santiago ini sekarang, atau si Christopher ini. Gila, ganteng banget. Pedro juga ganteng banget. Oh ya, aku lupa bilang, Pedro ini diperankan oleh Martin Rica. Kan bisa googling pemeran-pemeran Amigos X Siempre ini. Aduh, emang dari zaman dulu tuh cantik gantengnya tuh emang nambah-nambah aja gitu loh dari tahun ke tahun. Aduh, melting banget lah pokoknya kalau inget-inget gimana Pedro sama Santiago ini. Santiago biarpun rese suka jailin si Pedro, tapi aduh gantengnya emang nggak nolong deh emang. Kalau si Pedro ada yang jailin, berarti si Ana juga ada yang jailin. Versi ceweknya. Yang rese itu namanya Renata. Dia ini suka sama Pedro, suka banget jailin Ana. Renata ini diperankan oleh Nailin Navarrete. Nggak kalah cantiknya juga sama Ana, tapi tetap Ana yang paling the best. Ya iyalah, tokoh utama. Ya di sini begitulah terjadi persaingan untuk perebutan persekolahan itu antara kubu yang baik dan kubu yang jahat. Jahat itu si papanya Ana, baiknya itu pamannya Ana, si Salvador itu. Telenovela ini tuh aku tontonnya zaman SD. Jadi setiap pulang les gitu, aku tuh selalu nunggu-nunggu telenovela ini tayang. Jadi langsung pulang les itu sekitaran jam 4, jam 5 sore gitu, pasti langsung ambil remote TV, langsung cari stasiun TV SCTV waktu itu. Terus aku langsung mantengin telenovela ini, Amigos ini paling suka. Dan teman-teman SD ku, kalian pasti ingat waktu jam-jam istirahat SD itu, aku inget banget ngajakin kalian main kotak pos gitu, cuman lagunya tuh diganti sama lagunya Amigos yang ngomongnya belepotan karena kan bahasa Spanyol. Tapi namanya suka ya, kita improvisasi aja pakai ya bahasa 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 acak-adutnya kita gitu. Kalau kalian teman SD ku dan kalian nonton ini, kalian pasti inget aku ngajakin kalian main kotak pos itu. Itu sih yang paling lucu, yang aku inget banget. Gara-gara telenovela ini tuh jadi selalu inget sama soundtrack telenovelanya. Gila, emang telenovela ini tuh malah ada cinta-cintaannya kan, zaman sekolah gitu, berasa hidup sebagai Ana gitu loh. Terus cowok yang kita suka di sekolah tuh kayak hidup sebagai Pedro gitu. So guys, dari Amigos X Siempre ini apa yang paling kalian ingat dan apa yang bikin kalian susah move on dari telenovela yang ini? Karena jujur aja aku sampai sekarang masih kayak nyari-nyari gitu, kapan sih ada salah satu stasiun TV yang nayangin lagi Amigos ini, karena saking bagusnya. Di YouTube ada sih, cuman aku tuh pengen kayak dubbingnya tuh bahasa Indonesia langsung, jadi nggak capek-capek baca subtitlenya gitu. Guys, dari semua telenovela yang aku bahas di video ini, mana yang paling kalian favoritin? Atau kalian punya favorit lain yang nggak aku bahas di video ini? Silahkan kalian share di kolom komentar. Kalau aku, ya paling favoritku ya Amigos itu. Tapi semua yang aku bahas tadi itu adalah favorit aku dari sekian banyak telenovela yang pernah tayang di stasiun TV Indonesia. Dan aku mau terima kasih buat kalian yang udah dukung aku di channel aku ini, yang udah like, yang udah komen, yang udah subscribe, dan yang udah share video aku yang sebelumnya, maupun video aku yang ini, maupun video aku yang selanjutnya nanti. Aku terima kasih banget. Karena kalian, aku jadi terus upload, terus buat konten, dan
kritik dan sarannya aku perlukan sekali. Dan supaya aku terus termotivasi untuk bikin video-video selanjutnya, tetap dukung aku dan tetap motivasi aku ya. Ya, sekian dulu dari aku. Sampai ketemu di video selanjutnya. Aku Echa Putri. See you!